titik melepas itu sebenarnya bukan melepas, Mas Hendra. Judul melepas itu ketika ada sedih, cemas, khawatir, bingung, apa sebetulnya? Tapi titik di mana kamu sadar bahwa kesedihan itu juga cinta dalamnya. Jadi ini ada energi yang satu, Mas. Kita sebut itu Tuhan, energi tanpa batas, semesta, apapun nama itu disebut. Dia energi yang satu, energi yang maha energi. Sang maha ini isinya itu cinta. Sang maha ini mau dikenali sama kita lewat dualitas. Lewat cerita sedih, lewat cerita bahagia. Tapi bahagia ini dalamnya itu cinta, si sedih ini dalamnya cinta. Nah, Teh, menarik ya. Itu pengalaman pribadi Teteh ya. Artinya Teteh sudah mengalami sendiri gitu. Dan ketika kemudian kita bicara tentang eh, manifestasi itu ketika sebagai hukum alam, kenapa tidak semua orang bisa juga mengalami apa yang dialami oleh TVB gitu. Artinya, apakah kemudian hukumnya itu menjadi universal atau hanya efektif untuk tipe manusia tertentu, Teh? Nah, itu yang pertama tuh penting untuk dijawab gitu. Apakah ini kemudian universal atau hanya efektif untuk manusia dengan mesin-mesin tubuh tertentu gitu. Nah, yang kedua kan Teteh sering bilang kalau sebenarnya realita itu adalah cerminan yang di dalam gitu ya. Ya. Nah, kadang aku berpikir agak meluas gitu. Kalau misalnya terjadi sebuah tragedi dunia gitu ya, tragedi di dunia gitu, itu cermin dari siapa gitu. Nah, ini kan lebih dari individu gitu. Gimana tuh? Iya. Jadi gini Mas Hendra, apakah hukum ini universal? Yes. Hukum gravitasi, hukum cermin, hukum energi itu universal, Mas. Jadi kamu ngerti atau nggak ngerti itu berlaku. Nah, pertanyaannya, kenapa ini terjadi sama A, tidak terjadi sama B? Kenapa ini terjadi sama A, tapi tidak terjadi sama si C? Ya itu dia, Mas. Keselarasannya ini belum terpenuhi sama si B. Hukum keselarasannya belum terpenuhi sama si B. Atau pola merasa nggak layaknya belum selesai di si B. Gitu loh, Mas. Jadi secara hukum jika itu selaras, dia terpenuhi. Tapi kalau seandainya si B ini masih belum move on sama identitas lama dia, karena gini, kemarin-kemarin juga aku sempat ngerenungin, aku punya sahabat. Berjalan waktu itu untuk quantum jam-nya sama momennya, tapi dia belum nikah juga gitu. Ternyata memang ada limitasi dalam pikiran dia. Kayaknya susah deh, umur aku udah segini nih Teh gitu, kayaknya susah untuk nyari yang bener. Terus nanti gimana ya kalau misalnya aku nikah juga aku masih ngurusin ibu aku, nanti ibu aku kasihan juga, ntar aku tinggal sama suami aku atau tetap sama ibu aku. Jadi ada itu tuh Mas, ada yang iketan itunya dia belum selesai gitu loh. Satu sisi pengen tapi di sisi yang lain dia nolak gitu ya. Jadi si tarik-tarikan gitu. Terus ada lagi aku nitenin banget, bener-bener nitenin ini gitu. Ada juga yang dia naruh grade terlalu tinggi. Umurnya udah mau 40, tapi grade-nya grade bintang film gitu misal. Grade-nya grade yang tinggi banget gitu. Nah, grade tinggi, dia harus punya kapasitas yang tinggi gitu. Karena apa? Nggak akan mungkin apa yang dibilang Quran, laki-laki baik untuk perempuan yang baik, laki-laki yang sebaliknya untuk perempuan yang sebaliknya. Nggak mungkin sama kalimat itu. Karena memang hanya cerminan, apa-apa itu memang hanya cerminan. Ketika ada yang belum menikah, sementara ilmunya udah kita kasih rata gitu, apakah ini tidak universal? Faktornya banyak. Mungkin tabungan semestanya juga belum cukup, Mas, gitu loh. Hukum kelayakannya terlalu banyak, mungkin lapisan-lapisan belief yang dia belum selesai gitu. Dia belum selesai, pola lamanya benar-benar masih dipegangin. Jadi ini benar-benar penting banget ini nanti kita buka materi tentang craft. Karena kan akan membongkar itu, Mas. Iya. Akan membongkar gimana manifestasi kamu tuh ke boosting gitu kan. Dengan judul craft ini. Ini akan sangat seru gitu. Jadi buat teman-teman alumni yang mau ikut masuk kelas di batch 20, boleh riset ya, Mas? Iya. Ya, untuk riset ya alumni. Dua hari lagi kita juga ada batch selanjutnya ya. Di tanggal 27 kita ada kelas batch 21. Terus nanti dilanjutkan reuni sama kelas offline di Bali. Dan berhari-hari
dari komunitasnya Mbak Juju banyak banget yang daftar lewat Mbak Juju yang reuni online. Ya, terima kasih Mbak Juju sudah mengkoordinir, dan mungkin teman-teman yang nggak bisa datang di reuni, mungkin lewat Mbak Juju gitu ya. Ada Boleh. special price. Oke Teh, kita lanjutin lagi gitu. Tadi belum kejawab yang soal realita Oh, adalah. Mm-mm. yang massal itu ya Mas ya, Ya, yang ya. bencana massal ya. Mm-mm. Ya, bencana massal. Memang pada akhirnya energi kolektif ini menjadi satu ya. Untuk lokasi-lokasi tertentu atau negara-negara tertentu ada bencana, ini energi kolektif memang berjalan untuk wilayah itu sih Mas, untuk sebuah getarannya itu gitu. Tapi memang ada yang di luar kendali kita atas itu semua. Yang paling penting begini Mas, sebetulnya yang paling penting, apapun yang terjadi di dalam diri kita, kehidupan kita, ataupun di negara kita, ataupun di dunia ini gitu, dibikin simple aja gitu cara berpikir kitanya, dibikin simple, dibikin asik gitu. Bahwa semua hanya gerakan energi yang satu itu untuk memanifestasikan bahwa dia ada. Dia ada selalu akan bercerita dalam cerita dualitas. Dia ada dalam bentuk keindahan terbentuknya pelangi, keindahan alam dan laut bumi ini, dan dia ada juga memanifestasi dalam bentuk bencana-bencana itu gitu. Jadi bencana apapun, mau itu gempa bumi misal, istilahnya ya Mas, bukankah itu kita sedang melihat sebuah kesempurnaan dalam hukum keseimbangan ya Mas? Udah hukum keseimbangan yang kita tidak pernah bisa melewati dan menyangkal itu Mas Hendra. Ketika bumi ini begitu indah di pagi hari, ada sunrise, ada fenomena alam lain yang indah, itu sebuah keindahan. Bumi berputar, diberi hujan, ada musim semi, ada musim yang indah sekali kita lihat di Swiss, di Jepang, di yang lain-lain. Tapi ada hukum keseimbangannya, ini ada keindahan, ini ada bencana. Bumi ini selalu menyeimbangkan diri dia gitu. Ketika ada corona, emang menurut Mas Hendra itu bencana? Itu hukum keseimbangan Mas. Oke. Di mana ozon, atmosfer menyeimbangkan diri, orang-orang nggak pada banyak keluar di dalam rumah gitu kan. Tiba-tiba tubuh menyeimbangkan diri dalam getaran, dalam ozonnya, menjadi lebih rapi, menjadi lebih bersih. Jadi coba semua teman-teman, aku sama Mas Hendra betul-betul ingin selalu dan selalu mensiarkan ini gitu. Bahwa kehidupan ini lihatlah dalam kacamata semesta, kacamata yang lebih luas lagi daripada kacamata mata kita yang memandang gitu. Mata kita yang memandang biasanya selalu hanya akan bercerita baik, buruk, benar, salah, penghakiman, penilaian gitu. Tapi coba lihat dalam koridor yang luas. Ada energi yang satu itu substansinya adalah cinta. Cinta itu dia bergerak dalam tarian kebahagiaan, keindahan, lalu dia menyeimbangkan diri juga, ada hukum keseimbangannya juga Mas, dalam tarian kesedihan, kecemasan, dan juga bencana-bencana itu. Tapi itu semua keindahan, itu keseimbangan, itulah hidup, itulah kehidupan ini. Ada siang, ada malam. Mas Hendra kan nggak bisa meminta Teh Febi, mau siang aja teh terang, aku nggak mau teh malam gelap, nggak bisa. Ketika gelap malam yang mungkin dalam kacamata kita itu adalah bencana, tapi bukankah di dalam gelap kita beristirahat ya? Di dalam gelap justru semua sel-sel tubuh kita beregenerasi secara sempurna. Tubuh kita istirahat, take a rest for a while, untuk sebentar gitu. Setelah itu kita bangun untuk fresh lagi. Jadi mulai teman-teman belajar untuk melihat bahwa kehidupan ini udah sempurna dalam semua warnanya Mas. Ada warna sedih, cemas, bingung. Ya memang jiwa kita harus merasakan semua spektrum rasa gitu. Semua spektrum itu harus kita rasain. Dalam judul syukur, ketika kamu ada sesuatu yang ke-trigger nggak enak, izinkan menerima gitu. Karena ini energi memang difitrahkannya untuk dialirkan, mengalir gitu. Tapi kalau kita tidak pernah akui dia ada, Mas, ditolak terus gitu. Kita tidak pernah akui dia ada, kita juga menolak untuk merasakannya. Ya udah jadinya dipaksa, Mas. Dipaksa untuk menerima dan merasakan. Itulah yang teman-teman bilang, aduh aku ini kena bencana nih, aku kena ujian nih, aku kena loopingan nih, aku tadinya dibohongin lagi. Itu sebetulnya dalam judul terpaksa semesta dan kehidupan ini mengantarkan kamu kepada satu titik di mana peristiwa itu udah nggak bisa kamu tolak lagi. Lalu kamu drop ke titik nol egomu. Justru di titik nol itu kamu ketemu kesadaran. Karena memang semua kesadaran lewat situ, Mas. Lewat penderitaan. Artinya memang ketika kemudian
kita dari keterangannya TVB itu aku bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa cermin pun ternyata punya batas gitu. Jadi ketika kita mau berefleksi gitu, ketika terjadi sebuah perang, kemiskinan, kekerasan, tidak serta-merta terus kemudian tragedi di dunia ini cermin dari dalam diri siapa gitu kira-kira ya. Ya, Jadi betul Mas, betul. Ada hukum keseimbangan alam semesta ini juga begitu. Begitu pun juga hukum keseimbangan kita. Contoh ya, contoh kisah Mas Hendra deh. Hukum keseimbangan ceritanya gimana? Ada di momen tertentu Ngaji Roso dengan 1,3, 1,25 subscribe-nya itu hadir dalam kehidupanmu, Mas. Kamu dipuji, kamu dielulukan, kamu wah keren, hebat. Lalu ada hukum keseimbangannya. Hilang dia. Kamu memang harus merasakan semua spektrum rasa itu, Mas. Untuk pada akhirnya membentuk kamu yang sekarang. Kamu yang bisa melepas. Kamu yang bisa betul-betul menghargai semua fase. Kalau kemarin tidak ada hukum keseimbangan itu, kamu tidak akan ada pelajaran baru untuk kreatif, untuk empati, untuk pada akhirnya ketika Ngaji Roso saat itu hilang, banyak teman-teman yang kamu nggak pernah sangka peduli sama kamu. Nanya, Kak gimana? Kamu baru sadar, ih ternyata aku disayang banyak orang ya. Ih ternyata mereka peduli ya. Ternyata, bukankah lewat hukum keseimbangan itu kamu banyak belajar? Banyak belajar dari semua spektrum yang tadinya kamu nggak dapetin spektrum itu. Itu hukum keseimbangan yang sangat indah gitu. Makanya di Bandan Revolution, titik rilis itu, titik melepas itu sebenarnya bukan melepas, Mas Hendra. Judul melepas itu, ketika ada sedih, cemas, khawatir, bingung, apa sebetulnya? Tapi titik di mana kamu sadar bahwa kesedihan itu juga cinta dalamnya. Jadi, ini ada energi yang satu, Mas. Kita sebut itu Tuhan, energi tanpa batas, semesta, apapun nama itu disebut. Dia energi yang satu, energi yang maha energi. Sang maha ini isinya itu cinta. Sang maha ini mau dikenal nih sama kita lewat dualitas. Lewat cerita sedih, lewat cerita bahagia. Tapi bahagia ini dalamnya itu cinta, si sedih ini dalamnya cinta. Semua teman-teman yang belajar ke Bandan Revolution yang daftar lewat admin Ngaji Roso, bukannya hampir semua kayak Mbak Nita, Mbak Uni, semua teman-teman, Mbak Devi, Mbak Nita, bukankah mereka semua berawal dari cerita sedih, duka, kecewa ya Mas? Bener nggak? Iya. Kalau mereka nggak sedih, duka, kecewa, mereka nggak akan daftar kelas, nggak akan lagi jalan-jalan mungkin ke Jepang misal, lewat sedih, takut, pilu, mereka ketemu kesadaran ini gitu. Apakah ini bukan cinta si sedih ini? Si sedih ini justru pintu gerbang kamu ketemu Tuhan yang sejati. Pintu gerbang kamu bertemu diri kamu yang sesungguhnya dalam hidup kamu ini gitu. Kamu sesungguhnya kamu benar-benar hidup, mengalami ketuhanan, mengalami sifat-sifat Tuhan yang mengalir dalam tubuh kamu. Dan kamu tidak lagi berhitung benar salah surga neraka. Di titik kebandan revolution sekarang kayaknya teman-teman udah gak ada cerita itu deh. Coba deh Mas Hendra cek. Kayaknya mereka udah nggak ada hitung-hitungan pahala 27,5 apa sekian derajat, itu udah nggak ada itu. Iya, oke. Nggak ada, aku yakin banget itu nggak ada. Bukankah itu sedih itu adalah cinta? Nah, rilis itu Mas Hendra, itu titik dimana kan kalau kita rilis nih, kalau kita sama-sama pandu nih, diem dulu, aku selalu bilang kan, diem dulu 2 menit sampai 3 menit gitu kan Mas. Diem dulu untuk merasakan rasa gitu kan. Rasa sedihnya dirasain gitu kan, kamu diem sama rasa itu. Di titik kamu diem, itu kesadaran itu bertemu tuh Mas. Kamu sadar, oh sedih ini yang mengantarkan aku sama materi ini. Oh jadi sedih ini juga cinta. Di titik si sedih ini diakui bahwa oh kamu sedih, iya sedih ini juga yang mengantarkan aku ya sama kesadaran ini. Ya udah sini aku sambut dan terima kehadiran kamu. Kebayang nggak energi sedih itu langsung terurai dong Mas? Oke. Langsung dia nggak membatu lagi, dia nggak menyumbat lagi sendi-sendi yang membuat kamu osteoporosis, yang membuat kamu sakit sakit rematik, nggak nyumbat lagi pembuluh darah kamu yang di belakang yang bikin kamu sakit punggung, nggak nyumbat lagi saraf-saraf di mata kamu. Makanya kemarin tuh aku sempat baru lihat Mas Zoom-nya ibu dosen, Ibu Erna, ya aku baru lihat tadi malam Zoom dia yang dia cerita bahwa matanya kembali membaik gitu kan ya, benar ya? Terus punggung ada sakit-sakit di badannya kembali enak. Terus ada beberapa cerita teman-teman yang lain juga begitu. Kenapa bisa sembuh? Karena udah kliknya kesadaran bahwa sedih ini juga cinta, ketakutan ini juga cinta, kemarahan ini juga cinta. Kita yang selama ini kita anaktirikan berupa rasa sedih, rasa kecewa itu yang selama ini nggak mau ditolak, kita nggak mau terima itu. Terus sekarang kita melihat bahwa kebahagiaan ini juga aku sambut dan terima, kesedihan ini juga cinta ini aku sambut dan terima. Sini aku rasakan penuh.
aku rasakan penuh sedih ini, takut ini, kecewa ini, bahwa ini semua spektrum rasa cinta dalam balutan judul packaging kebahagiaan, packaging kesedihan, ini juga cinta, dua-duanya aku sambut dan terima. Keindahan menerima si sedih itu, menerima kemarahan itu, menerima kekecewaan itu, disitulah energi itu meluruh, Mas, meleleh, Oke teh. terurailah dia. Jadi bukannya dilepas, dibuang, bukan, Mas. Ya. Temukan titik kesadaran bahwa ini juga cinta, dia terurai, gitu, Mas. Iya, iya sih, itu semuanya perjalanan ya dari apa yang disampaikan sama Teh Feby tadi. Tapi juga pelajarannya juga ada kebodohan juga sih. Betul. Iya, karena satu channel besar dicampur dengan banyak channel, satu AdSense, itu juga pelajaran. Tadi kemarin dapat kabar juga yang channel Strike itu udah mau dilepas, tapi juga nggak inilah apa, udah biarin-biarin. Ngarep ya. Gini teman-teman, aku ada satu pertanyaan mungkin yang ini juga bergelayut di pikiran gitu ya. Tapi sebelum itu sekali lagi saya mau ngingetin buat teman-teman yang mau hadir di Bali, bisa online, bisa offline, silakan daftar reuni. Yang batch 20 kita akan start jam 8 pagi sampai jam 12 atau 13 WITA gitu. Terus nanti jam 14.00-nya kita lanjutkan dengan reuni ya teman-teman ya. Iya. Ini momen yang ditunggu-tunggu sahabat semuanya. Kita vibes-nya pasti akan berbeda lah ya buat teman-teman semuanya, dan kita akan bawakan materi baru namanya craft method gitu ya. Yes. Craft ini nanti akan jadi materi yang akan dibawakan Teh Feby, itu materi baru untuk memperdalam, mempertajam supaya fokus quantum jamnya teman-teman lebih powerful begitu dan lebih berdasar gitu ya. Nah, Iya. Teh, kalau misalnya dalam hidup itu semuanya bisa diatur lewat vibrasi dan rasa, terus kira-kira peran Tuhan, peran karma, peran garis hidup, itu kira-kira apa gitu? Apakah manifestasi itu bisa menggantikan mereka gitu, melawan mereka gitu, atau berjalan di bawah aturan yang lebih besar dari keduanya? Gimana tuh? Iya, tepatnya yang terakhir. Berjalan di bawah aturan yang lebih besar meliputi semuanya. Yaitu energi kekuatan tanpa batas itu sendiri gitu. Jadi kadangkala ketika misalnya Mas Hendra punya keinginan atau aku punya keinginan lalu dilepasin, kadangkala si lahirnya keinginan itu juga ternyata dari aliran gitu loh Mas, dari aliran energi yang besar itu. Jadi serunya jika keinginan energi yang tanpa batas itu sama keinginan kita, sejalan, itu dia akan selaras mengalir gitu. Kadangkala Mas Hendra tanpa sadar, menurut Mas Hendra bikin kanal Ngaji Roso emang juga keinginan Mas Hendra? Aku pikir enggak juga. Ada aliran yang menghendaki yang akhirnya match sama keinginan kamu. Oke. Jadi pada akhirnya ini akan menjadi selaras gitu loh, antara apapun itu ya, cerita karma kah, ataukah vibrasi kah, atau apapun, dia akhirnya akan menyelaraskan diri dengan hukum yang satu tentunya. Karena kan seperti yang tadi aku bilang, ada kekuatan yang no limit, tanpa batas, powerful, luar biasa, yaitu yang aku bilang tadi, energi yang satu itu, semua di bawah itu semua gitu. Dan itu akan selaras. Pada akhirnya TVB apakah manifestasi quantum jam dan lain-lain jadinya mengedepankan atau menjadi dominan atas itu? Enggak. Pada akhirnya tubuh kita pun akan terpola mengikuti itu gitu. Karena gini, ketika seseorang sudah masuk ke ranah sadar bahwa ada sesuatu yang harus dia pahami tentang diri dia, tidak hanya sekedar tubuh. Jadi di dalam tubuh ini kan ada cikan ruhnya itu. Tubuh ini kan sebetulnya, Mas, kalau seandainya meninggal juga masuk kubur itu kan ini dimakan cacing, Mas. Sama casing. Jadi yang dibilang Hendra, Feby kan bukan. Ketika kita sadar bahwa kita tidak hanya sekedar tubuh, beyond, melampaui ini, dan fokus rasa hati kita, fokus kita udah jangan lagi sama yang terbatas itu dong. Jangan lagi sama yang terbatas, jangan. Fokus kita sama yang sejatinya kamu itu, bahagia dan berkelimpahan. Di mana fokus kamu tertuju, di situ energi mengalir. Itu kuncinya. Oke. Jadi habis ini kita akan coba jalan satu-satu ke teman-teman yang akan memberikan pengalamannya setelah ikut belajar di Abundant Revolution. Jadi ini adalah benar-benar kisah nyata
yang tidak kita skenario gitu ya. Tapi mungkin sebelum kita masuk satu-satu Teh, Ya, pesan sedikit Teh buat teman-teman yang belum dapat telepon dari TVB gitu ya. Ada beberapa batch, segala mungkin TVB bisa memberikan ya. sedikit penguatan atau mungkin yang belum tercall mungkin Boleh bisa banget, nanti bisa zoom boleh. bareng-bareng berapa orang gitu ya, berapa orang bisa zoom. Tapi insya Allah awal tahun TVB kemarin bilang kayaknya selesai Selesai. teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Selesai, insya Allah selesai. Iya, awal tahun 2026 tuh udah selesai. Iya, buat teman-teman, sebelumnya aku minta maaf karena antriannya panjang. Jadi ternyata secara teori, kalau aku nelfon teman-teman, teorinya sih 5 menit gitu. Tapi alirannya jadi nggak mau 5 menit gitu. Jadi misalnya, kamu ada kendala apa? Terus udah manifestasi kebahagiaan dan ketenangan belum? Terus akhirnya memang aku jadi nggak mau cuma sebentar gitu. Kayaknya nggak enak juga kalau cuma lip service gitu. Jadi ini minggu-minggu depan itu udah masuk 3 batch yang terakhir gitu. Jadi teman-teman harap bersabar, aku pasti telepon sesuai janji. Janjiku kan sampai batch 9 Mas ya. Jadi sampai batch 9 itu akan aku telepon. Aku juga kayaknya nggak tega juga kalau harus ngezoomin beberapa orang karena mereka memang butuh ngobrol langsung sama aku untuk aku sapa karena janjiku seperti itu gitu. Ya. Jadi memang ada rasa buat aku pribadi ya, ada rasa bahagia yang nggak terkatakan ketika aku bener-bener ngedenger suara teman-teman yang bercerita, Teteh aku belum manifestasi. Hmm, Atau Teteh udah, tapi banyak yang belum mas. iya, Teteh iya. aku belum manifestasi. Hei kenapa? Gitu. Iya Teh aku males rilis, aku males tabungan semesta, aku males kuantum jam. Aku juga males Teh mau sending love. Terus kan aku ngomong, loh kalau males semua data aku gak berubah. Oh iya, kalau gitu aku semangat deh ya udah gabung ya ke grup alumni ya, ada grup alumni rilis, ada grup alumni yang UMI untuk Iya. digabung sama yang Quantum Jam. Jadi sekarang aku misiku udah itu gitu. Banyak mas, dari yang ditelepon ternyata memang dominannya yang belum. Dan itu aku merasa perlu menelpon mereka. Gitu. Jadi mohon maaf teman-teman dapat kok kebagian karena janjiku sampai batch 9 dan itu Oke. insya Allah akan terlangsung di tahun 2026 itu udah beres sampai batch 9. Dan satu lagi teman-teman yang butuh yang perlu untuk konsultasi online privat langsung dengan TVB atau kemudian mau privat offline itu nanti juga dikasih apa tuh namanya 3 buku itu ya, Iya buku. betul. Itu untuk yang offline mas. Emang Mm-mm. beda sih kalau yang offline beda. Vibrasinya beda. Karena aku akan temenin tuh mereka isi goal satu-satu dan quantum jamnya satu-satu aku temenin. Jadi kalau offline memang spesial. Oke, jadi vibrasinya ya teman-teman kalau kalau offline termasuk yang reuni itu juga yang kita cari adalah vibrasinya itu yang mungkin akan jadi semacam kayak pendorong gitu ya, daya ungkit buat teman-teman lebih mudah untuk take off gitu. Jadi dan teman-teman akan dapat keluarga yang baru gitu. Dan pasti beda dari pengakuan banyak sahabat-sahabat setelah join di grup ya, belajar bareng-bareng bersama Mbak Juju, bersama siapa tuh namanya Umi Salma dan teman-teman Iya, yang lain, dan tiap malam mereka berproses bareng-bareng gitu, dan itu keren sih ya. Ini luar komunitasnya biasa. benar-benar komunitas kesadaran yang pokoknya top lah ya. Terima kasih buat mbak-mbak yang sudah membersamai sahabat-sahabat di Abundant Revolution. Mudah-mudahan diberikan kesehatan terus ya, masa depannya terbaik dan dijauhkan dari segala macam musibah mungkin ya, uangnya tambah banyak ya, bahagia terus tak berkesudahan gitu kira-kira ya. Nah, Iya, iya. sekarang mungkin Mbak Devi mungkin bisa pandu Teteh untuk apa, mau ke siapa dulu, kita butuh dengar testimoninya teman-teman gitu, bagaimana pola manifestasinya, bagaimana perkembangannya before after ya, sebelum dan sesudah ikut kelas, apa saja yang terjadi di dalam perjalanan hidup teman-teman gitu, dan dari situ mungkin kita nanti akan tarik sebuah konklusi, ada moral story yang mungkin ini bisa kita internalisasi di dalam diri kita, dan dari pengalaman mbak-mbak, ibu-ibu yang memberikan testimoni ini kita bisa belajar dari pengalaman mereka dan kita bisa meniru, mudah-mudahan hasilnya nanti bisa kita amati, tiru, modifikasi gitu, atau amati, tiru dengan plug gitu ya, sesuai gitu ya. Nah, jadi teman-teman tinggal copy paste saja caranya Mbak Nita, caranya Mbak Yuni ya, caranya Mbak Anita seperti apa gitu.